Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kita jumpa lagi dengan Mas Karebet Channel. Baik sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan bahas terkait unit CS533E kompaktor atau vibro ya. Mereknya Caterpillar sahabat-sahabat sekalian. Pasti sangat menarik sekali. Oke, cekidot. Sahabat-sahabat sekalian, marilah kita panjatkan selalu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih selalu diberikan kesehatan dan keselamatan hingga hari ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa atau saum Ramadan ya bagi rekan-rekan yang menjalankannya. Semoga ibadah kita pada bulan Ramadan tahun ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang kita andalkan di akhirat kelak ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, langsung saja pembahasan kita adalah terkait soil vibro compactor ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu CS533E. Jadi ini adalah kiriman ide dari salah seorang sahabat saya sahabat-sahabat sekalian. Nah, beliau ini ada di Kalimantan, kalau nggak salah di sekitar Kalteng atau Kalbar gitu ya, saya agak lupa. Terima kasih sudah mengirimkan ide troubleshooting kali ini ya dari salah seorang sahabat saya. Nah, jadi problemnya adalah hydraulic overheating ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau unitnya ini dioperasikan ya, di running, di start, awalnya sih nggak ada masalah sahabat-sahabat sekalian. Tapi ketika melakukan traveling ya beberapa menit, nah itu langsung overheating sahabat-sahabat sekalian untuk oli hidroliknya ya. Jadi langsung panas oli hidroliknya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita akan bahas dulu cara kerja dari hydraulic system dan terutama travel system ya sahabat-sahabat sekalian, karena problemnya ini mengarah ke travel system sahabat-sahabat sekalian. Oke, cekidot. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi cara kerja dari travel system dari unit vibro atau kompaktor CS533 ini adalah seperti yang ada saya tampilkan di gambar ya. Jadi ada beberapa komponen utama, diantaranya itu ada pompa drum travel ya, kemudian ada motor drum ya, kemudian di sana juga ada solenoid untuk brake ya, kemudian ada brake itu sendiri ya, di final drive itu ada brake-nya. Dan perlu saya tekankan, brake-nya di sini adalah seperti umumnya parking brake ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi parking brake itu dia kalau tidak diaktifkan ya, atau brake-nya itu off, maka dia engage sahabat-sahabat sekalian. Tapi kalau dia parking brake-nya itu dirilis, maka dia rilis atau ada power ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi cara kerjanya brake pada CS533 ini adalah release by pressure dan engage by spring ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau unit itu parking brake-nya aktif ya, diam di tempat tidak bergerak, maka itu engage oleh spring ya sahabat-sahabat sekalian. Tapi kalau dia jalan, otomatis parking brake-nya juga dirilis atau tidak diaktifkan, maka dia selalu standby pressure supaya brake-nya itu free ya, supaya drumnya itu bisa berjalan, bisa memutar, dan sehingga terjadilah traveling pada CS533 ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, di sana juga ada pump dan motor ya untuk travel, dan ada dua. Yang depan itu adalah pump untuk drum, yang kemudian yang belakang itu adalah pump untuk propel. Propel itu berarti axle ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, seperti halnya pump dan motor pada umumnya, dia ada switch plate-nya ya, dia tipenya variabel dan bisa low speed dan juga bisa high speed ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ketika operator menginginkan low speed, maka yang diaktifkan adalah di sana ada yang namanya solenoid ya. Nah, yaitu solenoidnya itu bisa juga disebut dengan solenoid shift valve ya. Maka dia bisa mengatur mau travel kelinci atau travel kura-kura ya. Kalau kura-kura itu dia lambat, atau kelinci itu cepat ya sahabat-sahabat sekalian.
Nah, itu bergantung daripada solenoid shift valve itu sahabat-sahabat sekalian, dan dia mengatur switch plate ya, atau sudut pompa atau sudut motor ya. Apakah dia ingin sudut motornya ya, terutama di sini yang akan kita bahas. Kalau dia travelnya ingin cepat, maka switch plate sudutnya itu membesar sahabat-sahabat sekalian, jadi cepat ya. Oli yang disirkulasi oleh si motor drum ini itu sangat cepat, jadi travelnya pun cepat sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, ketika parking brake itu dirilis, maka cara kerjanya adalah solenoid drum interlock valve ya, itu di energize oleh power dari controllernya mesin ya, mesin dari CS533E ini, Vibro ini. Dia mengenergize power sekitar 24 volt, kemudian dia akan mengizinkan oli untuk merilis brake pada final drive sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, rilisnya adalah dia by pressure, dan pressure-nya itu diizinkan oleh solenoid brake ya sahabat sekalian. Nah, solenoid brake-nya ini ada menempel pada pompa drum itu sendiri ya sahabat-sahabat sekalian. Di badan pompanya itu ada solenoid brake-nya, dan juga solenoid brake belakang itu juga tertempel pada pompa propel atau pompa axle ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya. Ketika brake-nya diaktifkan atau parking brake-nya diaktifkan ya, maka power ke solenoid itu hilang sahabat sekalian. Makanya tidak ada oli yang merilis brake, maka springnya akan mengengage si brake ya, baik depan maupun belakang, sehingga dia tidak bisa travel, dia mengunci atau ngelock ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi seperti itulah cara kerja dari traveling dari unit CS533E Vibro Compactor ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah proses atau cara kerja traveling dari Vibro Compactor unit kita ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ya, yaitu troubleshooting hydraulic overheating. Jadi sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa ketika kita ingin troubleshooting, kita lakukan technical analysis level 2 ya, atau tes pressure lah, atau tes performa, terutama kita fokuskan yang ada di brake ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya yang kita dapatkan semuanya normal ya sahabat-sahabat sekalian ya. Ketika dia diukur traveling maju ya, kita ukur propel yang maju ya, itu tercapai. Kemudian kita ukur pula drum yang maju tercapai, kemudian kita ukur yang mundur untuk drum dan propel pun semuanya tercapai, naik pressure-nya semuanya bagus, tidak ada keanehan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, seperti yang ada di video ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita melakukan troubleshooting pada electric system ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan pengecekan pada electric systemnya, nah jadi memang kecurigaan sejak awal itu adalah dia di sini brake-nya bekerja tidak maksimal sahabat sekalian. Dalam arti berarti dia selalu ngebrake pada saat unit travel ya. Nah, itulah yang membuat panas, itu kecurigaan awal kita, tapi kita belum punya bukti sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kita melakukan pengukuran ya pada solenoid baik depan maupun belakang. Hasilnya adalah kita ukur resistannya itu tercapai ya sahabat sekalian, yaitu resistannya itu 24,6 ohm. Kemudian pada saat dia di release parking brake, dia juga ada power di sana 24 volt ya, berarti bagus.
baik itu solenoid drum interlock valve maupun proper interlock valve yang untuk belakang itu bagus semua. Ketika parking brake dirilis ada power 24 volt sahabat sekalian, itu menandakan solenoid dan electrical itu bagus. Tapi ketika dia travel ya beberapa menit traveling melakukan kerja itu langsung overheating sahabat sekalian. Jadi overheatingnya itu memang tidak muncul di monitor karena monitornya itu udah nggak maksimal kerjanya. Kalau nggak salah itu udah hilang, monitornya udah blank. Jadi dirasa aja itu udah panas banget sahabat sekalian. Dari operatornya sendiri tuh merasa di unit ini hawanya sangat panas, dan ternyata ketika tangkinya hidrolik itu dipegang itu panas ya, itu nggak normal lah. Nah jadi sahabat-sahabat sekalian, yang dilakukan oleh salah seorang sahabat saya ini, jadi dia melakukan pengecekan pada drum motor ya sahabat sekalian. Nah di sana dia dicek, dia lihat bagian dalamnya, ternyata di area drum itu banyak oli yang mengumpul ya sahabat sekalian. Jadi dia curiga, berarti kalau olinya itu sampai lolos ke bagian drum ya, itu artinya ada kebocoran sahabat sekalian ya. Nah benar saja ketika dibongkar drum groupnya, atau lebih spesifiknya adalah ke final wrapnya itu dibongkar, ternyata benar sahabat-sahabat sekalian. Jadi disk clutch-nya itu udah aus ya, udah pada bergesekan semua, dan benar sekali indikasi kita adalah bagian brake-nya dia bocor ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia tidak bisa merilis parking brake dengan sempurna, dia setengah rilis. Jadi ketika travel vibro kita ini dia bergesekan sahabat-sahabat sekalian, dia travel sambil ngebrake ya, makanya hidroliknya cepat panas. Nah jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian yang ditemukan oleh salah seorang sahabat saya. Kemudian dia lakukan rekondisi dan hasilnya adalah bagus ya sahabat-sahabat sekalian, unitnya sembuh, luar biasa sekali. Iya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, demikianlah penjelasan terkait proses troubleshooting hydraulic overheating ya, dan juga ternyata dia ngebrake ya, pada saat travel dia sambil ngebrake, bocor di piston brake-nya, seal-sealnya itu bocor, sehingga disk clutch-nya itu udah aus dan bergesekan semua sahabat-sahabat sekalian, sehingga menyebabkan overheat pada oli hidrolik. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih buat salah seorang sahabat saya sudah mengirimkan ide ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua viewer channel Mas Karebet. Oke sahabat-sahabat sekalian, saya akhiri. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.